Ya, ini dahan sebesar ini kita buang saja ya. Jangan sampai kita menanam pohon durian kemudian tidak memiliki jumlah air yang cukup. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi, salam investasi hijau. Alhamdulillah di hari ini sangat cerah dan penuh dengan rahmat, penuh dengan rezeki, penuh dengan kebahagiaan. Alhamdulillah, semoga hal ini juga ada di Anda, para pemirsa setia dari Bolang Agro Malang ya. Alhamdulillah hari raya Lebaran sudah usai. Kita kembali ke aktivitas sebagai seorang petani. Nah, dan alhamdulillah rezeki Lebaran tahun ini adalah 3 buah durian bawor jatuh pas hari raya, sehingga kita bisa merayakan hari raya ini dengan menikmati makan durian bawor. Ini merupakan anugerah dan rezeki yang belum tentu akan kembali terulang di hari raya berikutnya. Alhamdulillah. Kemudian kita juga kembali kepada tanaman setelah berbuah. Setelah selesai, apa yang harus kita lakukan? Ya, setelah buah habis dalam satu pohon, kita akan melakukan pruning. Karena pruning ini juga sangat penting bagi tanaman yang sudah menyelesaikan tugasnya menggendong buah ya selama 6 bulan. Nah, saatnya tanaman beristirahat, bertumbuh sebagai tanaman yang normal, memanjangkan dahan, kemudian membesarkan dahan, kemudian di kemarau berikutnya akan kembali berbuah dan seterusnya. Nah, pruning tidak harus pada tanaman yang sedang masa tumbuh. Namun pruning juga dilakukan kepada tanaman setelah berbuah ya. Pasca berbuah, tanaman harus dipruning karena akan meringankan beban tanaman. Setelah sekian bulan dibebani oleh buah, maka saatnya tanaman istirahat, mengurangi beban dan bertumbuh. Dan jangan lupa nutrisi juga harus dipenuhi. Karena energi yang kemarin sudah dimakan dalam dijadikan buah ya. Kemarin sudah diberi pupuk dan sudah dijadikan buah. Buahnya sudah dimakan sama kita. Saatnya memberi lagi makanan untuk mereka agar kembali sehat dan tanaman kembali dalam kondisi yang prima. Oke, yuk simak video berikut tentang pruning tanaman dan perawatan pasca berbuah. Oke, kita akan melakukan pembruningan di beberapa titik yang cukup signifikan karena ini akan menjadi problem ya. Ini menjadi problem yang atas tidak akan bertumbuh dengan baik karena akan bertabrakan dengan ini ya. Jadi kita harus mengorbankan, apalagi ini bertumpuk. Ini bertumpuk ya. Jadi kita harus melakukan pembruningan ya. Oke. Nah, kita akan buang. Ini terjadi penumpukan yang sangat padat sekali, sehingga tidak bagus untuk kesehatan pohon ya. Nah, kita akan bersihkan. Biar sirkulasi akan menjadi lebih baik.
Nah, ini karena bertumpuk di sini tidak bagus, maka kita harus potong. Ini harus kita potong ya. Biar tanaman fokus kepada batang yang utama ya. Nah, pruning ini memang digunakan difungsikan untuk mengurangi beban tanaman ya setelah memasuki masa recovery ya. Setelah berbuah kemarin, kita harus kurangi dahan atau beban. Jadi kita akan potong di sini ya, atau lebih bagusnya cuma di sini. Ya, kita potong cukup ekstrim ini ya. Ini harusnya menggunakan gergaji ya. Cuma kita coba aja menggunakan gunting. Ya, jadi ini dahan sebesar ini kita buang saja ya, karena biar area di sini menjadi area yang kosong, karena ini nanti diisi oleh cabang-cabang yang ini. Jadi kita fokuskan kepada cabang atau tanaman yang ini ya, fokus kita ke situ. Nah, kita akan mengurangi yang dahan yang ini. Ya. Ini suatu hal yang tidak bisa ditiru karena memang tanaman di sini cukup mepet ya, karena udah terlanjur menanam dalam jarak yang sangat dekat sehingga kita tidak bisa mengelakkan lagi. Ini tidak bisa dicontoh karena memang merupakan kebun percobaan atau kebun lab ya, jadi tidak disarankan. Kita buang aja cabang-cabang yang terlalu berdekatan. Kita akan kurangi bebannya dan agar sirkulasi memang lebih bagus. Ada orang syuting sih. Oke, kita coba naik. Ya. Nah, kita kurangi biar lebih luas areanya. Karena ini sudah terlalu sempit. Oke. Sama seperti pruning di masa pertumbuhan ya, kita kurangi beban di dalam biar dalam lebih bersih ya. Biar di dalam sirkulasinya bagus, kita harus menguranginya biar dalam penyemprotan kita lebih maksimal, sirkulasi juga lebih maksimal. Kita harapkan dengan setelah kita lakukan pruning pasca berbuah ini, beban tanaman akan semakin ringan dan gampang untuk proses trubus atau recovery, agar nanti ketika udah istirahat kita tanaman siap untuk berbuah lagi ya. Ya, kita cukup banyak melakukan pemotongan atau pruning ini ya.
Idealnya jarak antar batang itu jarak yang kita potong itu antara 70 sampai 1 meter ya. Biar luas. Ya, biar luas areanya. Jadi di dalam akan cenderung lebih kosong, bersih. Oke, ini sudah lumayan ya. Tanamannya sudah di pruning. Oke, tanaman yang sudah di pruning biasanya akan trubus ya, akan start ulang, tumbuh ranting-ranting baru, dahan baru, bahkan tumbuh dengan baik ya, akan naik dengan sempurna karena bebannya sedikit. Beda dengan tanaman yang jarang kita pruning ya, dia tanaman itu akan lambat dalam bertumbuh karena bebannya banyak, bebannya cukup banyak. Nah, ini udah cukup bersih ya. Kita hilangkan juga bekas tali biar rapi juga ya. Nah, ini udah bagus, sudah cukup banyak ya untuk hasil pruning kita hari ini, karena banyak ranting atau dahan yang kita buang. Nah, ini tanaman sudah lumayan, bebannya sudah cukup berkurang ya. Dengan pruning ini, semoga tanaman segera recovery ya. Nih, udah makin tegas juga percabangannya. Karena ini yang kita harapkan, begitu selesai pruning, tanaman akan trubus. Sebenarnya hasil pruning yang cukup banyak itu masih bisa dimanfaatkan dengan cara dicoper ya. Dicoper, cuma di sini nggak ada choppernya, sehingga kita biarkan aja di bawah pohon duren yang akan menjadi pupuk nanti. Jadi kalau kita punya alat chopper, kita akan chopper ya, jadi dia lebih lembut, lebih gampang terurai. Kita jarangi ya, ini cabang-cabang yang
bertumpuk banyak sekali dalam satu dahan. Udah lumayan ya, ketika udah dilakukan pruning udah lumayan, nggak terlalu bertumpuk. Ya, jadi setelah berbuah ini kita akan memberikan kembali asupan makanan berupa pupuk ya, pupuk. Ini adalah pupuk NPK, kita kasih kalsium juga, kalnit ya, kalsium nitrat. Kita pakai produknya Yara, Tropicot ya. Kita akan taburkan ini di sekeliling tanaman untuk memberikan rangsangan agar tanaman kembali fight ya, menghadapi musim berikutnya, karena energi yang kemarin sudah habis dijadikan dalam bentuk buah. Kamu taburkan di atasnya ya, menutupi pupuk. Iya, ditaburkan di atas. Ya, jadi pupuk yang sudah tadi kita sebarkan, ya, kita timbun dengan media atau tanah ya, agar pupuk itu tidak menguap dan berlaku nanti slow release. Jika pupuk tidak ditutup dengan media, maka pupuk ini akan menguap dan berdampak yang tidak bagus ya untuk tanaman. Nah, makanya kita harus pupuk
tutup dengan media atau tanah atau kompos gitu ya, sehingga pupuk itu akan tersembunyi ya di balik media yang kita ratakan tadi, sehingga tidak akan terjadi penguapan ya, dan pohon akan aman. Ini bro, ini bro. Nah, ketika pupuk sudah ditutup seperti ini, kita siram nggak apa-apa, maka pupuk mencair dengan pelan, slow release ya. Oke, kita udah ratakan semua pupuk yang tadi udah kita tebarkan dan kita timbun dengan media atau dengan tanah. Sampai udah cukup, tinggal dilakukan penyiraman ya. Nah, gitu loh. Lebih lebar lagi cara nyemprotnya. Nah, gitu, bro. Ya, jadi tadi media yang sudah kita sebarkan dan pupuknya tinggal dilakukan penyiraman. Oke. Penyiraman dilakukan di seluruh tanah ya, karena ini juga sudah termasuk udah kering ya, karena udah masuk kemarau. Idealnya penyiraman dalam satu pohon umur 4 tahun itu adalah 200 sampai 750 liter per aplikasi ya. Ini cukup banyak ya, karena memang kebutuhannya banyak. Nah, ini yang menjadi poin penting bagi kita semua, bagi penghobi durian, tanaman durian. Air menjadi kebutuhan utama ya, agar tanaman tetap tumbuh subur, tumbuh dengan sehat ya. Maka air menjadi konsumsi utama yang cukup banyak ya. Jadi teman-teman yang belum mengebunkan durian ini harap mempersiapkan dulu untuk airnya ya, karena ini menjadi sangat penting. Jangan sampai kita menanam pohon durian kemudian tidak memiliki jumlah air yang cukup. Ya. Oke. Jadi seperti ini. Semoga tutorial kali ini memberikan sebuah manfaat dan inspirasi. Selamat berkebun, salam investasi hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.